yang akan dibawakan oleh kelas 12 TKJ. Bisa. Tapi kan jantungku duk. Dahulu kala, di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari dia bekerja di ladang sebagai seorang petani. Dia sebenarnya termasuk orang yang giat. Namun sayang, hasil panen tahun ini benar-benar sangat sedikit. Tidak seperti musim sebelumnya. Suatu hari ketika pulang dari ladang, Toba berencana memancing ikan untuk dijadikan lauk makan malam. Cukup lama menunggu umpannya disambar ikan, membuatnya hampir putus asa. Tiba-tiba, pancingnya ditarik oleh sesuatu. Toba kegirangan karena penantiannya tidak sia-sia. Pancingnya ditarik sekuat tenaga dan nampak ikan yang amat cantik bersisik keemasan serta berukuran besar. Tanpa membuang waktu lagi, Toba segera memasukkan ikan itu ke dalam wadah dan segera membawanya pulang untuk lekas memasaknya. Sesampainya di rumah, dia sedikit kecewa karena kayu bakarnya telah habis. Sehingga terpaksa harus kembali ke ladang untuk mencari kayu bakar. Ikan itu pun dia letakkan di dalam tempayan. Sudah cukup mencari kayu bakar, dia segera menyalakan api. Namun ketika akan mengambil ikan, dia keheranan karena ikannya telah lenyap. Yang ada hanya beberapa keping emas, entah dari mana datangnya. Toba kebingungan dengan keanehan itu dan bermaksud masuk ke kamar untuk menenangkan diri. Namun saat akan membuka pintu kamar, Toba sangat terkejut. Nampak seorang wanita berambut panjang berdiri sambil menyisir rambutnya. Dengan gemetaran Toba bertanya kepada wanita itu, Siapakah engkau? Wanita itu memalingkan wajahnya ke arah Toba sambil tersenyum manis. Saya adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Jelmaan ikan? Kepingan emas itu adalah sisa-sisa dari sisikku. Bagaimana bisa wanita cantik sepertimu bisa menjadi seekor ikan? Dulu, aku adalah seorang putri dan dikutuk oleh dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu kini telah menghilang. Izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan membuatkanmu makanan. Kamu pasti lapar. Toba yang masih bingung dengan semuanya hanya menurut ketika wanita itu mengajaknya ke dapur. Dengan cepat makanan tersaji untuk mereka berdua. Toba juga sangat takjub dengan kelihayan wanita itu. Sampai-sampai ketika makan, dia berandai-andai dalam hati. Seandainya wanita ini menjadi istriku, pasti akan indah dunianya akan pulang. Rupanya keinginan Toba diketahui oleh wanita itu. Aku mau menjadi istrimu. Akan tetapi, aku punya satu syarat yang tidak boleh engkau langgar. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah, jangan pernah mengungkit atau memberitahu kepada siapapun tentang asal mulaku. Jika engkau melanggar, akan ada hal buruk yang akan terjadi. Baiklah, itu adalah hal yang mudah bagiku. Dan Akhirnya keduanya pun menikah. Tarik. Aisyah. Tarik. Toba semakin giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Seiring berjalannya waktu, sang istri telah hamil. Toba tak sabar menunggu kelahiran anaknya. Singkat cerita, sang istri melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama yaitu Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal akibat selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu.
Sehari-hari dia hanya bermalas-malasan, bermain, dan keluyuran. Hingga suatu ketika, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang ayahnya. Semula Samosir menolaknya, namun sang ibu terus membujuknya, hingga akhirnya Samosir mau berangkat walaupun dengan muka masam. Di tengah jalan Samosir memutuskan untuk bermain terlebih dahulu. Dia yakin sang ayah mau menunggunya untuk beberapa saat. Turun deh dia. Samosir pun merasa lapar. Tanpa pikir panjang dimakanlah bekal itu dan menyisakan sedikit untuk sang ayah. Lama menunggu, dari kejauhan tampak Samosir datang dengan membawa bekal. Toba pun tersenyum menyambut kedatangan sang anak. Mari nak, ayo kita makan bersama. Tidak ayah. Sudah kenyang ayah. Terima kasih ya. Ayolah kita makan bersama. Tidak ayah, aku sudah kenyang. Ayah saja yang makan. Kau sudah berjalan cukup jauh dari rumah ke ladang. Pasti kau juga lelah dan lapar. Diajaklah Samosir untuk memakan bekal itu di bawah pohonan rindang. Namun, ketika Toba membuka bekalnya, alangkah terkejutnya dia. Hah? Apa ini Samosir? Kau sudah memakannya di jalan ya? Iya, aku memakannya sedikit waktu di jalan tadi. Itu aku sisakan sedikit untuk ayah. Setidaknya masih cukup kan? Kelakuanmu ini sungguh di luar batas. Kau pemalas dan selalu menyusahkan orang tua. Kemari kau, dasar anak ikan. Kemarahan Toba sudah tak terbendung lagi. Tanpa sadar dia sudah melanggar janji yang diucapkannya dahulu. Sambil menangis, Samosir berlari pulang. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu kepada ibunya. Dengan terisak-isak dia bercerita bahwa sang ayah menyebutnya sebagai anak ikan yang pemalas dan menjadi beban orang tuanya. Ibu, aku bukan anak ikan, Bu. Aku bukan anak ikan. Kata-kata ayah tadi jangan kamu masukkan ke hati ya. Sekarang, cepatlah kau lari ke atas bukit sebelum bencana besar datang. Jaga dirimu baik-baik, nak. Samosir bergegas menuruti ibunya. Apa ini? Seketika langit berubah menjadi gelap, guntur kilat menyambar berkali-kali. Terjadilah hujan badai yang begitu dahsyat. Badai itu membuat air sungai meluap-luap hingga membuat banjir bandang. Lalu istri Toba melompat ke dalam air bah dan kembali ke wujud itu. Toba yang sedang bekerja di ladang terkejut karena air yang begitu besar tiba-tiba datang. Dia tidak sempat melarikan diri. Toba pun hanyut dan tenggelam ke dalam air bah.